Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas bagaimana mengenai radar plotting. Dan kan tujuan radar plotting adalah mengetahui CPA, yaitu cost point approach atau titik pendekatan terdekat, atau dapat juga disebut bahaya tubrukan. Kemudian yang kedua, mengetahui TCPA, time to close point approach, atau waktu pendekatan terdekat atau waktu yang terjadi titik tubrukan, bahaya tubrukan. Yang ketiga, mencari haluan dan kecepatan kapal lain. Dan yang terakhir, mengetahui tindakan terhadap kapal lain tersebut. Di dalam contoh soal ini diketahui kapal sendiri atau on ship dengan haluan sejati 350 derajat dengan kecepatan 9 knot. Pada pukul 7 dibaring kapal A dengan baringan radar 1, yaitu 60 derajat dengan jarak 8 mil. Kemudian pada pukul 7 juga dibaring kapal B dengan baringan radar 1, 165 derajat dengan jarak 8 mil. Kemudian 15 berselang kemudian, atau dengan interval waktu 15 menit, dilakukan pembaringan kembali terhadap kapal A, yaitu dengan baringan radar 2, 58 derajat dengan jarak 6 mil. Kemudian pada saat itu dibaring juga kapal B dengan baringan radar 2, 167 derajat dengan jarak 5 mil. Diketahui radar di set up true head up atau set up true head up. Diketahui variasi di peta tertulis variasi 4 derajat timur 1990, 2 menit barat, deviasi 2 derajat barat. Diminta CPA terhadap kapal A dan kapal B, TCPA kapal A dan kapal B, haluan dan kecepatan kapal A dan kapal B, tindakan terhadap kapal A dan kapal B. Dijawab, karena ini radar di setup true head up, berarti haluan kapal sama dengan haluan radar sama dengan haluan sejati. Jadi tidak perlu menghitung variasi, deviasi, tidak ditambahkan itu karena itu hanya untuk memancing saja. Kemudian kita akan mengetahui, sehingga diketahui haluan sejati kapal sendiri adalah 350 derajat, baringan 1 terhadap kapal A sama dengan baringan radar 1 terhadap kapal A sama dengan baringan 1 terhadap kapal A, baringan sejati kapal A 60 derajat dengan jarak 8 mil, dan baringan radar 1 terhadap kapal B atau sama dengan BS1 kapal B 165 derajat. Baringan radar kapal baringan 2 kapal A, BS sama dengan BS2 kapal A 58 derajat, jaraknya 6 mil. Kemudian di kapal B baringan 2 adalah sama dengan BS2, kapal B sama dengan 167 derajat. Kemudian kita langsung menggunakan radar plotting, radar plotter atau maneuvering board. Ya, kita gunakan maneuvering board karena jaraknya hanya kurang dari 10 mil, jaraknya rata-rata, maka kita menggunakan skala yang di dalam saja, tidak usah menggunakan skala yang di luar. Kemudian kita gambar haluan kapal sendiri 350 derajat. Kita letakkan penggaris di angka 350 derajat. Kemudian karena kecepatan kapal kita adalah 9 knot, maka cukup sampai 9 lingkaran. Kemudian kita beri titik
kemudian diberi tulisan OS, artinya kapal sendiri. Haluan kapal sendiri kan kecepatannya adalah 9. Setelah itu BS1 A60 dengan jarak 8 mil atau 8 lingkaran. Cukup memberi titik pada jarak 8 lingkaran dan tidak perlu menggaris pada sudut 60 derajat. Pada maneuvering board 60 derajat, kita beri titik pada jarak 8 lingkaran. Ya. Kemudian kita beri huruf dengan berilah tanda O pada titik ini. Ya. Ini letakkan penggaris hingga menembus angka 60 derajat. Kemudian hitung 8 lingkaran. Kemudian beri titik. Kemudian kasih huruf O. Berilah tanda O. Setelah itu kita kemudian gambarlah BS2A terhadap A58. Kita gambar di 58, kemudian pada jarak 6 mil. Kemudian diberi huruf A. Beri huruf ini 8 mil, yang sini 6 mil. Berbeda 2, ini kemudian hubungkan. Titik O ke titik A dengan penggaris. Dan taruhlah garis hingga melewati titik pusat P dari dart plotter atau maneuvering board. Ya. Titik P adalah titik pusat, kemudian sampai melewati. Jangan jauh-jauh, cukup melewati sedikit saja, sampai 1 lingkaran cukup. Setelah itu kita letakkan garis pusat busur derajat pada garis OA, di mana dasar busur derajat berada di titik P. Ya, ini tegak lurus. Ini harus tegak lurus, garis ini tegak lurus terhadap garis A. Ya, titik. Ini garis ini tegak lurus terhadap garis OA. Setelah itu, tariklah garis dari P ke garis OA. Dari P ke garis OA. Ini dari garis P ke garis OA. Pada perpotongan berilah huruf N pada perpotongan antara P tadi dengan ini diberi huruf N. T perpotongan diberi huruf N. Ya. Ini adalah NP atau jarak PN. Ukurlah jarak NP atau PN yang merupakan kita ukur dengan menggunakan jangka. Kemudian kita lihat di skala yang dari pusat dijangkakan ke atas mau ketemu setengah lingkaran. PN sama dengan CPA atau NP sama dengan CPA sama dengan setengah mil. Jadi ada bahaya tubrukan karena jaraknya kurang dari 1 mil. Jadi antara kapal onset, kapal sendiri dengan kapal A terjadi bahaya tubrukan karena CPA-nya kurang dari 1 mil. Menghitung TCPA yaitu pertama, ukurlah jarak OA dengan jangka. Kemudian ukurkan jangka tersebut dari pusat lingkaran ke arah luar.
arah luar, jangkakan dari sini ke arah luar, dari pusat ke arah luar, kemudian diperoleh jarak OA sama dengan 2 lingkaran. Artinya 2 lingkaran berarti 2 mil. Setelah itu jarak AN lakukan seperti langkah 1, 2 tadi. 1, 2, maka diperoleh jarak AN 6,1 mil. Jarak AN 6,1 mil. TCPA adalah waktu di A ditambah jarak N dibagi OA kali interval waktu. TCPA adalah waktu di A ditambah jarak N dibagi jarak OA kali interval waktu. Interval waktu adalah dari BS1 ke BS2. BS1 jam 7, BS2 jam 7.15. Jadi interval waktunya 15 menit. Jadi sama dengan jam 7 kita di titik A adalah jam 7.15 ditambah 6,1 mil dibagi 2 kali 15 menit. Maka diperoleh 7.15 ditambah 46 menit, maka ketemunya TCPA adalah jam 8.01 menit. Jadi kita tahu bahwa TCPA adalah waktu di A ditambah N dibagi O kali interval waktu. Waktu di A jam 7.15 ditambah 6,1 dibagi 2 kali 15 menit. 0,7 jam 7.15 ditambah 46 ketemu jam 8.01. Jadi TCPA akan terjadi pada pukul 8.01. Demikian untuk mencari TPA. Menghitung haluan kapal lain atau mencari haluan kapal A, yaitu pertama letakkan sepasang segitiga seperti pada gambar ini. Segitiga yang pertama diletakkan dari P menuju garis OS. Sejajar berimpit dengan garis OS. Kemudian letakkan segitiga yang satu di bawah cara mendatar dan posisinya rapat dengan garis yang di atas. Setelah itu geserlah segitiga yang di atas ke arah titik O. Ya, ke arah titik O, geserlah segitiga yang di atas ke arah titik O. Kemudian taruhlah garis dari O ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian hitunglah jarak yang ditempuh kapal sendiri dalam interval waktu. Dalam 15 menit, berapa yang ditempuh? Kecepatan kapal kita adalah 9. Rumusnya mencari jarak yang ditempuh kapal dalam interval waktu 15 menit adalah kecepatan kapal sendiri kali interval waktu. Kecepatan 9 knot kali 15 menit, maka 9 mil per 60 menit kali 15 menit sama dengan 2,25 mil. Kemudian ukurlah dengan jangka jarak 2,25 pada pusat lingkaran, yaitu 2,25 lingkaran. Kemudian jangkakan dari O ke arah OS aksen sejauh 2,25. Kemudian berilah huruf B, ya, huruf B. Maka sudah ini kan. Jadi OW 2,2. Kemudian kita sudah peroleh OW
Kemudian kita akan hubungkan titik W ke titik A untuk menghitung haluan langkah selanjutnya. Hubungkan titik W ke titik A. Jangan lupa gunakan segitiga, kemudian sepasang segitiga letakkan supaya mendapat garis yang lurus karena akan digeser. Ya. Garis OW, garis AW, kemudian geserlah segitiga di atas ke pusat lingkaran. Kita geser ke kanan sehingga memotong pusat lingkaran. Kemudian dari pusat lingkaran tariklah garis ke arah luar dari maneuvering board atau radar plotter sampai menembus lingkaran, menembus di angka 350, di angka 300, menembus di angka 300, berarti haluan kapal A adalah 300 derajat. Ini kita sudah peroleh haluan kapal A 300 derajat. Menghitung kecepatan kapal A, yaitu caranya pertama, ukurlah jarak W ke A dengan menggunakan jangka. Kemudian hasil penjangkaan dipindahkan ke pusat untuk mengukur jaraknya dari P ke arah luar. Maka diperoleh penjangkaan 2,8 lingkaran atau 0,28 mil. Kemudian kecepatan kapal A, rumusnya adalah 1 jam dibagi interval waktu kali WA. Jarak WA. 1 jam dibagi interval waktu kali WA. Kita jam jadikan menit, jadi 60 menit dibagi 15 menit, karena interval waktu 15 menit, dari jam 7 sampai jam 7.15 kali 2,8 mil. Maka ketemu kecepatannya 11,2 mil per jam atau 11,2 knot. Demikian untuk mencari kecepatan kapal A. Kemudian tindakan terhadap kapal A, yaitu karena OS melihat kapal dari sebelah lambung kanannya, maka menurut P2TL aturan 15, jika dua kapal tenaga dalam situasi bersilangan dan ada bahaya tubrukan, maka kapal yang melihat kapal lain dari sisi lambung kanannya, maka wajib menghindari kapal lain tersebut dan sebisa mungkin tidak memotong haluan kapal lain. Jadi kapal kita wajib menghindari kapal A. Menghitung sudut hindar, caranya adalah pertama, ukurlah sudut AOW dengan busur derajat. Letakkan busur derajat seperti gambar. Jadi busur derajat pada pusatnya lurus dengan garis pusatnya di titik O, titik pusat, kemudian sejajar dengan garis OA, garis dasarnya. Kemudian baca sudutnya ini. Berapa besarnya sudut? Besarnya sudut adalah 72 derajat. Besarnya sudut AOW adalah 72 derajat. Sehingga sudut hindar adalah haluan kapal sendiri onshape ditambah sudut AOW. Ya, karena kita tidak boleh memotong kapal lain, berarti kita menghindar. Jadi besarnya sudut AOW 72, jadi sudut hindar adalah HS ditambah
AS dari OS ditambah AOW. Jadi 350 derajat ditambah 72 ketemu 62 derajat. Jadi kita menghindar kapal lain dengan merubah haluan ke 62 derajat. Maka akan terhindar dari bahaya tubrukan. Kemudian untuk lakukanlah pada kapal B seperti pada kapal A, yaitu pada pukul 7 baringan radar 1 terhadap kapal B 165 derajat dengan jarak 8 mil. Kemudian beri titik pada jarak 8 mil pada baringan 165. Kemudian beri huruf O1. Setelah itu pada pukul 7.15 baringan radar terhadap B atau baringan sejati 2 adalah 160 derajat dengan jarak 5 mil. Kemudian beri huruf A1. Hubungkan antara O1 dengan A1 dengan penggaris, kemudian tariklah garis hingga memotong sumbu P. Setelah itu bikin garis tegak lurus antara sumbu P terhadap garis O1A1. Kemudian beri pada perpotongan jarak O1A1 berilah huruf N1. N1 kemudian ukur jarak N1 terhadap P, yaitu diukur menjadi 0,7 lingkaran atau 0,7 mil. Jadi ada bahaya tubrukan karena CPA-nya kurang dari 1 mil. Kemudian carilah TCPA dengan mengukur O1A1, A1, N1. O1A1 dengan jarak 3 mil, A1N1 6 mil. Jadi TCPA adalah waktu di A ditambah jarak N1 A1N1 dibagi O1A1 kali interval waktu. Jadi ketemunya adalah jam 7.45. Jadi pendekatan terdekat atau TCPA pada pukul 7.45. Kemudian geserlah garis POS ke garis O1 dan ukurlah dari O1 ke OS aksen sejauh 2,25. Berilah tanda W1. 22,5 tadi ada kecepatan jarak yang ditempuh oleh kapal selama kapal kita sendiri selama 225. Selama 15 menit yaitu 2,25 mil. Jadi jarak 2,25 adalah jarak yang ditempuh oleh kapal kita sendiri selama 15 menit. Tariklah dari O1 ke bawah dan berilah huruf W1. Kemudian ukur dari O1 ke W1 sejauh 2,25. Kemudian 2,25 hubungkan antara W1 ke A1. W1 ke A1, kemudian geser W1A1 ke P sehingga memotong lingkaran. Memotong lingkaran di 345. Jadi haluan kapal B adalah 345 derajat. Ukurlah jarak W1S1 yaitu 5,8. Jadi kecepatan kapal B adalah 5,8 kali 60 dibagi 15 sama dengan 23,2 knot. Jadi kecepatan kapal B adalah 23,2 knot.
tindakan terhadap kapal B, kapal sendiri terhadap kapal B adalah bertahan dengan haluan dan kecepatan sesuai dengan P2TL aturan 13, yaitu dalam situasi menyusul atau penyusulan bahwa kapal yang menyusul harus menghindari kapal yang disusul. Sedang kapal yang disusul mempertahankan kecepatan haluan. Demikian dari materi kali ini. Sampai ketemu lagi materi yang akan datang.